Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man amarana bittafaqquhi fid din wa ashkuru man arsyadana ila ittiba'i sunani sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara pembahasan yang cukup penting dalam ilmu khilaf adalah fase-fase yang perlu dilalui dalam membahas masalah khilafiyah. Jadi kita akan mempelajari bagaimana tahapan seseorang yang ingin membahas, meneliti, atau melakukan riset dalam masalah khilafiyah. Karena permasalahan fikih itu jika dilihat dari hubungannya dengan khilaf ada dua macam. Yang pertama adalah permasalahan atau pembahasan yang disepakati oleh para ulama. Jadi ada fikih yang disepakati oleh ulama yang lafadznya wifaqiyah atau ijma'iyah, disepakati, konsensus. Maka sebagian ulama menulis kitab khusus dalam tema seperti ini. Di antaranya adalah kitab Al-Ijma' karya Al-Imam Ibnul Munzir, Maratibul Ijma' karya Al-Imam Ibnu Hazm, Al-Iqna' fi Masailil Ijma' karya Ibnul Qattan Al-Fasi, dan kemudian disusul dengan beberapa penelitian. Ada kitab-kitab yang ingin memastikan apakah benar ada ijma' dalam masalah yang mereka sebutkan atau tidak. Misalnya kitab Naqdu Maratibil Ijma' karya Ibnu Taimiyah rahimahumullahu jami'an. Dan ini sebenarnya ada pembahasan khusus yang berkaitan dengan kitab-kitab yang menukil ijma'. Ada yang mutasahil, ada yang mengkritik dan mengkritisi kitab-kitab tersebut. Jadi bagaimana, apakah semua ijma' yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab ini bisa diambil dan dianggap sebagai ijma' yang sahih atau tidak? Maka itu pembahasan yang terpisah, pembahasan sendiri. Kemudian jenis permasalahan fikih yang kedua adalah masail khilafiyah. Permasalahan yang terjadi khilaf di dalam hal tersebut. Dan inilah kebanyakan tulisan kitab-kitab fikih. Jenisnya adalah masail khilafiyah. Itu pun terbagi menjadi dua. Ada yang khilafnya itu syadz, khilaf yang nyeleneh, khilaf yang tidak dianggap. Maka pembahasannya seperti ini sedikit, karena nggak dianggap khilafnya, sehingga jarang yang menulis sampai menyebutkan khilaf-khilaf yang syadz. Jenis yang kedua tentu saja kebalikannya, yaitu khilaf yang mu'tabar, khilaf yang benar dan bisa dianggap. Dan inilah yang akan dibahas dalam rambu-rambu fase atau tahapan meneliti permasalahan khilaf yang kita bahas saat ini. Jadi ketika seorang penuntut ilmu, siapapun yang menelaah, ketika ingin membahas masalah khilaf yang mu'tabar, maka dia akan mempelajari dan merisetnya. Ketika melakukan penelitian ini, ada metode yang mundhabit, ya, metode yang sudah disebutkan oleh para ulama supaya pembahasan ini menjadi kuat, ya, pembahasan yang mengikuti rute yang benar. Jika diikuti, maka dia akan menghasilkan pemahaman yang sahih, pemahaman yang lurus dan jelas kalau diikuti metode tersebut melalui fase-fase yang akan kita bahas. Dan siapapun yang melihat, yang membaca penelitian tersebut akan melihat bahwa kaidah-kaidah yang digunakan itu kaidah yang selamat dan jalan yang diikuti juga jalan yang benar. Disinilah fase-fase tersebut yang menunjukkan bahwa ada beberapa tahapan untuk meneliti masalah khilafiyah, ya, masalah fikih yang khilafiyah. Dimulai dengan, ya, secara global, dimulai dengan taswirul masalah, gambaran permasalahan, tahriru mahallin niza, yang kedua tahrir mahallin niza, menentukan tempat perselisihannya, titik perselisihan. Yang ketiga, dzikrul aqwali fil masalah, menyebutkan pendapat-pendapat dalam masalah tersebut. Ini urutan. Kemudian yang keempat, ardu adillatil aqwal, menyebutkan dalil masing-masing pendapat.
Yang kelima, munaqashatu adillatil aqwali wal jawabi anha. Mendiskusikan dalil setiap pendapat tersebut dan jawaban. Ya, ada i'tiradat, kemudian jawabannya, kemudian i'tiradun alal jawab dan jawab, begitu seterusnya. Yang keenam, at-tarjih. Fase yang keenam adalah tarjih, menentukan mana pendapat yang paling kuat. Yang ketujuh, dzikru sababil khilaf, menyebutkan sebab khilaf. Apa sebab-sebab dalam khilaf tersebut. Dan yang terakhir, menjelaskan bentuk khilafnya jika dilihat dari thamarahnya. Apa bentuknya? Apakah ini khilaf lafzi atau khilaf maknawi? Kemudian kadang juga masih ditambahkan al-athar al-mutarattibah. Apa dampaknya? Apa efek yang ditimbulkan dari khilaf tersebut? Ya, atau konsekuensi dari adanya pendapat-pendapat tersebut. Nah, maka kita mulai dengan fase yang pertama, yaitu taswirul mas'alah. Kemudian ketika membahas ini bisa dirujuk di kitab Manhajul Bahath fil Fiqhil Islami karya Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman, dan merujuk ke kitab Ta'silu Bahthil Masailil Fiqhiyah karya Khalid As-Sa'id, dan kitab Al-Khilaf wal Munadharah karya Salih Al-Aqil. Fase yang pertama adalah taswirul mas'alah, gambaran permasalahan. Ini adalah fase pertama dalam membahas masalah khilafiyah. Yang dimaksud dengan taswirul mas'alah adalah memperjelas hakikat masalah tersebut. Wa bayanu mahiyatiha duna ziyadatin 'alaiha aw nuqsan. Menjelaskan intinya apa permasalahan tersebut tanpa diberi tambahan atau tanpa dikurangi. Benar-benar memperjelas hakikatnya. Apa sih masalah ini sebenarnya? Sehingga sifat-sifat yang tidak mempengaruhi atau yang disebut dengan al-awsaf ghairul mu'aththirah itu tidak dimasukkan dalam gambaran permasalahan ini. Murni untuk mengetahui bagaimana gambaran permasalahan tersebut. Sehingga hanya disebutkan sifat-sifat yang mempengaruhi, kata-kata, lafaz-lafaz yang memperjelas ya inti dari masalah tersebut. Sedangkan yang tidak berkaitan, yang tidak mempengaruhi, ya sifat-sifat tersebut disingkirkan. Jadi tersisalah sisi-sisi yang penting saja. Peneliti dalam fase ini cukup untuk menjelaskan pemahaman dan inti dari hakikat masalah tersebut. Dan juga tidak perlu menyebutkan hukumnya karena masih di tahap taswirul masalah. Untuk mendapatkan taswir, maka peneliti harus melakukan istiqra' daqiq, induksi data, meneliti seluruh data yang ada dalam masalah yang akan diteliti tersebut. Juga ta'ammulin liquyudiha in kana laha quyud. Kalau ada qaid, ada batasan-batasan, maka harus diperhatikan, ditelaah. Dan jika ada kaitan dengan sesuatu yang lain yang memperjelas hakikatnya, itu juga harus diperhatikan. Apapun itu, jika memperjelas hakikatnya. Kemudian dalam taswirul masalah disebutkan lafaz-lafaz yang butuh penjelasan, yang butuh pengertian, yang butuh diperjelas definisinya apa. Baik ta'rif tadi bentuknya had, ya, yang disebut ini ta'rif yang tingkatannya paling tinggi, yang disebut dengan sebagaimana dalam Nadham Al-Kawkabus Sati, ya, Mandhumah Jam'ul Jawami, al-jami'ul mani'u haddul haddi wa qila dhun ikasin minhu wa qila dhun ikasin wa tardi. Ada uruban sedikitnya. Had adalah al-jami'ul mani, yang mencakup, ya, dan itu ada pembahasan di sana, nanti ada jins dan an-naw al-qarib dan seterusnya, itu di ilmu mantiq. Jadi tingkatannya paling tinggi had. Kemudian kalau tidak sampai ke sana maka rasm, atau takrifnya dengan al-wasf atau dengan al-mithal atau dengan yang lainnya. Sebagian ulama menjelaskan takrif juga bisa dengan at-taqsim. Intinya setiap lafaz yang butuh definisi maka harus diperjelas di tahapan pertama ini.
Walaupun terkadang memang ada sebagian permasalahan itu sudah jelas, sehingga tidak perlu penjelasan yang berlebih. Karena maknanya sudah bisa difahami dengan penjelasan makna lughawi saja. Kalau dilihat dari makna secara bahasa sudah paham, ya sudah, tidak perlu diperpanjang lebar. Tetapi ada sebagian lafaz itu murakkab, tersusun dari dua kata atau lebih. Murakkab, gabungan dari beberapa lafaz. Sehingga untuk menjelaskan makna lafaz-lafaznya harus diperjelas dulu secara mandiri, satu persatu. Lalu kemudian ketika sudah ditarkib, sudah disusun, dia biasanya memiliki makna yang baru. Itu juga harus dijelaskan. Intinya adalah tasawur masalah ini harus mendapatkan gambaran permasalahan yang sahih, yang benar, selama itu yang memungkinkan. Sebelum nanti dia akan membangun hal-hal di atas tasawur ini. Dan nanti akan mudah jika sudah menentukan tasawurnya, gambaran permasalahannya, dia akan mudah untuk berjalan, melangkah ke fase-fase berikutnya. Dan menjadikan penelitian ini berdiri di atas tanah yang kokoh, tidak mudah goncang. Karena kalau gambaran permasalahannya saja keliru atau melenceng dari yang seharusnya, maka selanjutnya langkah-langkah akan menjadi mudah hancur, mudah goyang. Makanya harus at-ta'anni wa tarawi, harus sabar ya, harus sabar dan tidak boleh terburu-buru dalam fase yang pertama ini. Harus dipastikan dengan sempurna apakah benar atau tidak. Kalau perlu maka dia harus merujuk ke orang-orang yang berpengalaman, ke ahlul khibrah, kepada setiap kekhususan ya, di setiap bidang ilmu-ilmu tersebut, terutama di masalah fikih nawazil, fikih kontemporer, dan masalah yang berkaitan dengan beberapa ilmu. Jadi ketika ada ilmu yang lintas bidang itu perlu bertanya, merujuk, baik merujuk secara kitab maupun secara lisan. Intinya merujuk ke para ulama yang ahli di bidang tersebut. Ya, itu fase pertama. Sekarang fase yang kedua adalah tahriru mahallin niza'. Menentukan tempat perselisihan, di mana letak perselisihan tersebut. Ini adalah fase yang paling utama, fase yang penting dalam mempelajari masalah khilafiyah. Karena disitulah menentukan benarnya penelitian aslul masalah, asal-usul permasalahan tersebut. Jadi bisa diketahui apakah benar atau tidak. Kemudian terkadang juga tawakuf, ya, berhenti, tidak melanjutkan penelitian kalau memang sebenarnya tidak ada khilaf secara hakiki. Kalau memang nggak ada khilaf secara hakiki, ya sudah, diberhentikan penelitiannya, karena berarti nggak ada perbedaan pendapat, jadi nggak perlu dilanjutkan. Maka yang dimaksud dengan tahriru mahallin niza' adalah ta'yinu nuqtatil khilafi bitahdid, menentukan titik khilaf secara pasti, wa bayanu maqsudil mutakhalifina hatta yadhhara mundhul bidayati idza kana maqsuduhum muttahidan. Menjelaskan maksud pendapat atau para ulama yang berbeda pendapat ini sampai menjadi jelas sejak awal. Jika maksud mereka apakah aja, maksudnya apakah maksud mereka sama, satu, atau anna ahadahum yaqsudu khilafa ma yaqsuduhul akhar, atau ternyata faktanya masing-masing dari ulama yang berbeda pendapat tersebut memiliki maksud, memiliki maksud, keinginan berbeda dengan yang diinginkan oleh ulama yang lain. Ini adalah yang dimaksud dengan tahriru mahallin niza'. Bisa dirujuk di kitab Manhajul Bahthi fil Fiqhil Islami karya Abdul Wahab Abu Sulaiman halaman 181 sebagaimana di catatan kaki. Maka caranya adalah, itu definisinya yang dimaksud dengan tahriru mahallin niza'. Lalu caranya adalah menyebutkan letak-letak kesepakatan, ya, pembahasan yang disepakati. Dijelaskan dulu ini. Jadi ada permasalahan yang besar, lalu bentuk-bentuk yang disepakati apa saja. Setelah itu barulah disebutkan mahallul ikhtilaf, titik perbedaan.
yang disitulah menjadi mahallun niqash, yang menjadi area perdebatan, area diskusi, wal ihtijaj bainal mukhtalifin, dan masing-masing saling mendiskusikan, ya, berhujjah, menyebutkan dalil masing-masing pendapat itu. Maka ditentukan dulu titiknya di mana letak perbedaan pendapat ini. Mengetahui ini bisa merujuk ya di kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur. Adapun faedahnya, faedah ketika melakukan tahrir mahallin niza, menentukan titik khilaf dalam setiap permasalahan untuk membedakan mana yang iltibas, mana yang rancu ketika ada yang mirip-mirip. Maka penuntut ilmu atau peneliti dalam masalah ilmiah, baik secara umum atau masalah fikih secara khusus, ketika menempuh fase tahrir mahallin niza ini, dia akan mendapatkan banyak sekali faedah. Di antara faedah yang paling utama adalah sebagai berikut. Disebutkan di kitab ini, kitab yang diterbitkan Ithraul Mutun ini ada 8. Yang pertama adalah kashfu haqiqati maqulatil mukhtalifin, menyingkap, menjelaskan hakikat pendapat para ulama yang berbeda-beda pendapat tadi. Fi mahallin niza. Yang ini yusa'idu ala dhabtiha bi adillatiha wa adami takrariya. Membantu untuk mendhabt, memastikan, menentukan dalil-dalilnya dan tidak terulang. Yang kedua adalah tamyizul khilafil ma'nawi minal lafzi. Di tahapan yang kedua ini sudah bisa dibedakan mana khilaf yang maknawi dan mana khilaf yang lafzi. Apakah khilaf ini khilafun jauhari, khilaf benar-benar khilaf memang nggak bisa disatukan, atau hanya khilafun lafzi, perbedaan yang tidak signifikan. Kemudian diketahui juga al-qawi minad dhaif, mana khilaf yang kuat dan mana khilaf yang lemah. Yang ketiga, tarkul munaqashati fil alfadhi wal ma'ani ghairil mu'aththirah. Meninggalkan, nggak perlu mendiskusikan, melakukan munaqashah lafaz dan makna yang ghairu mu'aththirah, tidak memiliki dampak, tidak membuahkan. Wal istighali bima yu'athiru fil khilaf. Hanya kita fokus saja. Fokus ke materi baik lafaz maupun makna yang yu'athiru fil khilaf, yang mempengaruhi dalam khilaf tersebut. Bisa dirujuk di kitab Nashrul Bunud karya Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Kemudian faedah yang keempat, tawarudul khilafi ala mawdhihi al-muhaddad duna tasya'ubihi ila mawadhi'a kharijatin an. Menempatkan khilaf ini di tempat yang sesuai, yang sudah ditentukan. Jadi menempatkannya. Tidak perlu memperluas, tidak mempercabang ke area-area yang keluar dari area khilaf. Jadi supaya fokus, tidak bercabang-cabang, tidak melebar ke sana kemari di area yang tidak ada khilafnya. Jadi supaya fokus. Kemudian yang kelima, at-tafriqu bainal masailil mutasyabihah, untuk membedakan antara masalah-masalah yang mirip. Ketika ada beberapa permasalahan yang mirip-mirip bentuknya, di fase inilah bisa dibedakan. Kemudian yang keenam, membantu untuk mendapatkan hukum yang benar, karena hukum yang benar ini dia adalah thamaratul bahthil fiqhi, buah hasil penelitian fikih. Supaya bisa mencapai hukum yang benar, itulah ditempuh tahriru mahallin niza. Yang ketujuh, faedahnya adalah taqribu syuqqatil khilaf, memperdekat jurang perbedaan pendapat. Ketika perbedaan itu kan jauh jaraknya, nggak bisa disatukan. Dengan melakukan tahriru mahallin niza, maka akan mengerucut permasalahan ini. Ya, misalkan satu permasalahannya besar dalam bab sholat misalkan. Apa hukumnya sholat fardu, misalkan sholat wajib, apa hukumnya sholat jamaah. Maka diperinci dulu, untuk siapa ini? Untuk laki-laki, atau untuk wanita, atau untuk siapa? Nah, dengan adanya tahriru mahallin niza, khilaf yang tadinya kelihatan besar itu akan menjadi semakin kecil. Wa taqlili mawdu'atihi wa hasruha. Sehingga topik-topik pembahasan yang diperselisihkan tadi menjadi semakin sedikit dan terbatas. Sehingga kadang ketika dilakukan tahriru mahallin niza ternyata bukan masalah yang besar, tapi masalah
yang menjadi cabang-cabang, tafsilat saja. Kemudian yang kedelapan, ittiqa'u fudulil kalam, menjauhi pembicaraan yang tidak dibutuhkan. Wal ikhtisaru 'alal maqsudi duna haswin aw tatwilin. Fokus, mencukupkan mana yang diinginkan tanpa haswin aw tatwilin, tanpa membahas kesana kemari, melebar yang tidak ada ujungnya. Ini bisa dirujuk di kitab At-Tahrir wa Tanwir dan Al-Wadih karya Ibnu Aqil. Karena menjauhi, meninggalkan pembahasan yang tidak dibutuhkan, maka disitulah tawfirun lil waqt, hifdzun lil waqt, memanfaatkan waktu, tidak basa-basi, ya, tidak terlalu membuang-buang waktu, dan juga menghemat. Selain menghemat waktu, menghemat al-juhad, usaha yang dikerahkan ini menjadi hemat. Wa adamu tadyi'ihima fi bahthi ma huwa khariju mahallin niza', sehingga tidak perlu menyia-nyiakan, membuang-buang waktu dan membuang-buang usaha, lelah dan seterusnya ke pembahasan yang di luar area khilaf atau mahal ittifaqin atau ijma'. Jadi fokus. Kemudian setelah kita mengetahui manfaatnya, maka caranya bagaimana? Bagaimana mengetahui mahallul khilaf, mahallul ikhtilaf dalam permasalahan? Ketika seorang peneliti melakukan tahriru mahallin niza', maka dia bisa melakukan itu dengan cara menukil saja, kalau sudah ada sebagian ulama yang menyebutkannya. Jadi tinggal menukil, sudah selesai. Atau kalau memang tidak ada, bisa juga dengan menukil ibarat ulama. Ya, kalau tidak sharih, ya, kalau tidak ditemui nukilan penjelasan yang sharih, yang tegas, ini mahallun niza'nya, maka dia bisa menukil dari ungkapan mereka yang mengarah ke sana. Tapi kalau misalkan sama sekali tidak ada, baik nukilan yang sharih ataupun isyarat ke sana, maka peneliti dia harus melakukan sendiri. Dia harus mencari, menghasilkan mahallun niza' secara mandiri. Sehingga yang pertama adalah kesimpulannya, kalau ada sebagian ulama yang menyebutkan secara jelas, secara gamblang, disitulah mahallun niza' atau khilaf, ya sudah tinggal dinukil saja. Kemudian yang kedua adalah kalau sebagian ulama ada yang menyebutkan, ya, ada satu ulama menyebutkan gambaran-gambaran, bentuk-bentuk permasalahan, bentuk-bentuk yang berkaitan dengan masalah tersebut, atau menyebutkan macam-macamnya. Lalu ulama tadi menyebutkan ketentuan mana yang disepakati dan mana yang ada perbedaan pendapat, tanpa memperjelas ini mahallun niza', tidak secara sharih. Kalau sharih berarti masuk ke tahap yang awal tadi, masuk ke bentuk yang pertama. Jadi nggak memperjelas ini apakah tempat perselisihannya atau enggak, yang penting menyebutkan ini disepakati, ini ada perbedaan pendapat, ya itu berarti ada isyarat. Diketahui dari pembagian tadi, mana yang diperselisihkan. Berarti di bagian yang diperselisihkan itulah mautinun niza', mahallun niza', tempat perselisihan, area yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi di area ini ya ini saja gitu, jangan diperlebar kemana-mana. Kemudian yang ketiga, kalau peneliti tidak menemukan la yaqiful bahithu ala naqlin yu'taddu bi. Kalaupun ada pun enggak mencukupi, enggak bisa dijadikan acuan. Ketika tidak menemukan nukilan yang bisa dijadikan acuan dalam tahriru mahallin niza', maka dia ijtihad. Dia yang berusaha untuk melakukan tahrir secara mandiri. Caranya ada dua hal. Yang pertama adalah an yahsural aqwala was suwar al-mumkinah lil mas'alah. Membatasi, disebutkan semuanya pendapat-pendapat dan bentuk-bentuk masalah yang memungkinkan. Lalu setelah dikumpulkan, ya thumma yastab'idu minha al-mawatin al-muttafaq 'alayha. Area-area yang disepakati oleh para ulama dijauhkan. Karena kita sedang membahas masalah yang diperselisihkan. Jadi nggak perlu nanti berdebat sampai menyebutkan dalil masing-masing. Ternyata itu masalah yang disepakati, yang nggak perlu memperdalam, nggak perlu sampai melebar-lebar. Wa ma la khilafa fihi, yang nggak ada khilafnya disingkirkan dulu. Disingkirkan di sini bukan berarti nggak penting, tapi karena kita mau membahas fokus ke masalah khilafiyahnya. Wal aqwal allati lam yakul biha ahadun minal mutanazi'in,
Mutanazi'ain ini boleh, mutanazi'in juga boleh. Tapi kita baca mutanazi'in supaya mencakup khilaf yang lebih dari dua pendapat. Kemudian begitu juga pendapat-pendapat yang nggak ada qailnya. Jadi ada kemungkinan ini, kemungkinan ada yang mengatakan boleh misalkan, atau tidak boleh, atau kemungkinan diperinci. Nah, ketika tidak ada yang berpendapat seperti itu, ya sudah disingkirkan. Sehingga fokuslah murni dihasilkan bentuk-bentuk gambaran permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga bisa mencari mahallun niza' dari dalil-dalil. Ya, ketika ada ihtijaj, diskusi antara dalil dan saling membantah, jadi ada kritik dalil, penyebutan dalil lagi dalam suatu permasalahan, dia bisa mencari mahallun niza' dari sini juga. Tentu saja yang pertama itu lebih mudah. Ya, yang kedua ini lebih sulit. Nah, itu caranya. Kemudian perlu diberi isyarat juga bahwa sebagian permasalahan fikih itu mahallun nizanya lebih dari satu, titik khilafnya lebih dari satu, bisa banyak. Misalkan dalam kasus perbedaan pendapat, yang pertama adalah fil imkanil aqli, apakah ini mungkin secara akal atau tidak. Ini di titik yang pertama. Kemudian ketika melangkah lagi, tsumma fil wuqu'i syar'i. Di titik berikutnya ada perbedaan pendapat lagi, yaitu apakah ini ada dalam syariat? Terjadi enggak dalam syariat? Wa nahwi dzalik, dan masalah yang seperti semacam itu. Nah, kemudian fase yang ketiga. Setelah fase yang pertama adalah taswirul mas'alah, fase yang kedua tahriru mahallin niza', fase yang ketiga dzikrul aqwali fil mas'alah. Menyebutkan pendapat-pendapat dalam masalah tersebut. Ini adalah lubbul kalami, jantung pembahasan dalam masalah khilafiyah. Karena menyebutkan pendapat dalam masalah ini nggak bisa dihindari. Ketika membahas fikih yang ada khilafnya, permasalahan ada khilafnya, ya mau tidak mau harus disebutkan pendapat-pendapat tersebut. Karena kalau tidak ada perbedaan pendapat, ya nggak jadi masalah khilafiyah. Kalau tidak ada pendapat, kalau hanya satu pendapat saja misalkan, berarti bukan masalah khilafiyah, tapi masalah muttafaq alaiha. Ketika menyebutkan pendapat dalam masalah tersebut, ada dua cara, ya, ada dua cara yang paling utama, bentuknya, caranya. Cara yang pertama adalah dhabtul aqwalir ra'isa fil masalah. Menyebutkan pendapat-pendapat utama dalam masalah tersebut. Jadi pendapat-pendapat yang paling utama. Kalau qauli bil jawaz, misalkan ada pendapat yang memperbolehkan, lalu disebutkan siapa yang berpendapat ini, disebutkan siapa saja tokoh-tokohnya. Kemudian yang kedua adalah al-qaulu bil man'i, otomatis yang kedua adalah al-qaulu bil man'i, yang melarang, pendapat yang melarang. Baru disebutkan siapa saja ulama yang berpendapat seperti itu. Setelah itu baru diperinci, setelah ada dua pendapat yang besar ini, pendapat utama, lalu diperinci. Ya, dia bisa beranak itu, bercabang dari pendapat yang utama tadi. Misalkan menyebutkan ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, tapi dengan quyut, dengan batasan-batasan tertentu atau perincian-perincian di dalam masing-masing pendapat tadi. Jadi setelah disebutkan secara global, lalu di antara ulama yang berpendapat tadi, itu bisa jadi dia memiliki aturan khusus. Nah, disitulah barulah diperinci lagi. Metode ini sangat berguna untuk dhabtul ittijahat al-'ammah fil mas'alah, untuk mengetahui perbedaan secara umum dalam masalah tersebut, perbedaan pendapat secara umum. Jadi sudut pandang permasalahan secara umum itu diketahui dengan menggunakan metode yang pertama ini. Lalu setelah itu baru kemudian mengetahui perincian dan cabang-cabang dari setiap pendapat tersebut. Jadi pendapat secara umum diketahui. Enggak, misalkan pendapat yang melarang, wal qaulu bil man'i. Yang melarang itu bisa jadi man'un bit tahrib atau man'un lil karaha. Itu bisa jadi bercabang lagi. Kemudian itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah metode menyebutkan setiap pendapat secara terperinci. Sudah sejak awal langsung diperinci satu persatu. Pendapatnya fulan begini, pendapatnya fulan yang lain B begini. Jadi langsung diperinci. Ma'zuwan liqa'ilihi alan firadin. Jadi nggak dikelompokkan dulu. Kalau yang pertama tadi dikelompokkan dulu, walaupun nanti ujung-ujungnya
ada perbedaan di perincian pendapat tadi. Cara yang kedua ini membantu untuk permasalahan yang terbatas ya. Kalau permasalahannya sedikit dan tidak bercabang banyak, maka cara yang kedua ini yang paling tepat digunakan. Kemudian di fase yang ketiga ini ada tanbih. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ketika menyebutkan pendapat para ulama, ada minimal ini ada 4 yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama adalah pentingnya mengetahui thariqatu nisbatil aqwal, cara menisbahkan, menyandarkan suatu pendapat dalam setiap masalah sesuai dengan ilmu yang sedang dibahas itu dalam fikih misalkan. Kemudian dalam setiap mazhab itu ada diketahui, harus diketahui bagaimana cara mengetahui mazhab yang mu'tamad. Kemudian cara mengetahui apakah ini pendapat fulan tersebut atau tidak. Misalkan mana yang benar-benar pendapatnya Imam Syafi'i dan mana yang mazhab ulama Syafi'iyah, mazhab resmi ulama Syafi'iyah. Nah, itu harus diketahui cara-caranya. Masing-masing kitab sudah ada yang masing-masing mazhab sudah ada kitab-kitab yang membahas itu. Nah, baik ini masalah fikih sebenarnya secara umumnya, khilaf apapun. Dalam fikih, dalam usul, dalam akidah, dalam ilmu bahasa atau ilmu yang lain. Kemudian tanbih yang kedua, mura'atu tartibil aqwal. Perlu diperhatikan juga dalam mengurutkan penyebutan pendapat. Jadi diurut bagaimana? Jadi nggak bisa juga secara acak. Pendapat ulama yang lebih dulu, ya wafatnya lebih terdahulu, itu bisa begitu. Jadi misalkan dalam 4 mazhab berarti dimulai dengan mazhabnya Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Urutannya begitu. Jadi jangan diacak. Malik dulu, kemudian Hambali, Maliki, Hambali, kemudian Syafi'i, kemudian Hanafi. Ini acak seperti ini tidak tepat. Atau kalau tidak, maka bihasabil aktsariyah. Dimulai dengan, tentu saja ini kalau mau menggunakan metode yang pertama, bisa digunakan mana pendapat yang lebih banyak ulama yang mengikuti pendapat tersebut. Sehingga dimulai dengan mazhabnya jumhur ulama, lalu kemudian yang menyelisihi jumhur tadi. Dimulai dengan yang mayoritas ulama disebutkan di awal, lalu diikuti ulama-ulama yang berikutnya. Semakin banyak bilangannya, semakin ke bawah, maka semakin sedikit ulama yang menyebutkan pendapat tersebut. Intinya ada urutan, jangan sampai terlalu kacau. Kemudian yang ketiga, al-hirsu 'alal mawdu'iyyah. Berupat langsung dihina, menyindir pendapat ketika menyebutkan seluruh pendapat. Sebutkan apa adanya. Tidak perlu ditambah-tambahi pujian atau celaan. Perlu diperhatikan juga jangan sampai al-mubalaghah fi tafkhimi qaulin yufhamu minhu tanqisu ma'adah. Berlebihan dalam memperbesar, melebih-lebihkan, mengunggulkan suatu pendapat. Ini pendapat yang disifati dengan sifat-sifat yang bisa difahami, bisa merendahkan pendapat yang lain. Itu tidak boleh dilakukan di sini. Sebutkan apa adanya saja. Nggak perlu, ini karena ulamanya solih misalkan, maka ini pendapatnya penting. Gitu misalkan. Nggak boleh. Ya, apa adanya saja. Kemudian yang keempat, al-aslu an tudhkaral aqwalul mu'tabaratu duna syadzati wal mahjurah. Ketika menyebutkan pendapat-pendapat para ulama, secara asal, ini kaidah asalnya adalah hanya disebutkan al-aqwal al-mu'tabarah saja. Pendapat yang mu'tabarah, yang dianggap. Ya, pendapat yang memiliki dalil yang sudah kita bahas ya. Ada khilaf yang pendapatnya mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Adapun pendapat yang syadza, yang nyeleneh, yang menyendiri terlalu jauh itu, atau mahjur, pendapat yang sudah ditinggalkan oleh para ulama, itu hukum asalnya nggak perlu disebutkan. Kaidah asalnya begitu. Kecuali kalau penelitian itu secara tabiatnya, atau memang ini masalah untuk istiqra. Penelitian ini untuk mencari seluruh pendapat yang ada, yang nggak apa-apa disebutkan al-qaulus syadz dan al-qaulul mahjur. Ya, supaya nanti bisa dihasar, dibatasi. Ini, hanya ini. Misalkan dari sekian pendapat, mau diteliti seluruhnya, ternyata menghasilkan ada 10 pendapat. Nah, di situ ada yang syadz, ada yang mahjur, disebutkan juga. Tapi kalau tujuannya bukan itu, bukan hasrul aqwal, yang penting
mencari pendapat yang kuat, maka cukup menyebutkan al-aqwal al-mu'tabarah saja. Nah, jadi kita sudah membahas 3 fase dalam membahas ketika kita ingin menelaah, membahas masalah khilafiyah. Selanjutnya fase yang keempat dan berikutnya sampai akhir insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga yang kita pelajari ini menjadikan kita semakin tawadhu, mengetahui kapasitas diri kita masing-masing, kadar kita masing-masing. Bahwa ilmu itu sangat luas. Meneliti masalah itu tidak mudah, masalah khilafiyah itu tidak mudah. Perlu tahapan-tahapan, dilakukan dengan cara yang benar, dan tidak boleh buru-buru. Harus dilakukan dengan cara bersabar ya, meneliti satu persatu, tidak boleh buru-buru. Mudah-mudahan ini yang bisa kita jelaskan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.